Pernahkah Anda terbangun di tengah malam bukan karena mimpi buruk, tetapi karena dorongan kuat untuk buang air kecil? Satu kali, dua kali, bahkan tiga kali setiap malam. Tubuh lelah, mata berat, tapi kantung kemih terasa penuh. Saat pagi tiba, punggung nyeri, kepala terasa berat, dan tenaga seperti hilang separuh. Banyak orang menganggap itu wajar karena faktor usia. Padahal sebenarnya itu adalah tanda awal bahwa ginjal dan prostat sedang bekerja terlalu keras dan mulai melemah. Saya Dr. Budi Hartono, lebih dari 30 tahun mendampingi pasien lansia dengan keluhan ginjal, saluran kemih, dan prostat. Saya sering melihat satu kesamaan yang hampir selalu terjadi. Semua berawal dari gejala kecil yang dianggap sepele, lalu berakhir dengan gangguan besar seperti infeksi ginjal, tekanan darah tinggi, bahkan gagal ginjal yang memaksa pasien menjalani cuci darah. Semua itu terjadi hanya karena satu hal, terlambat menyadari sinyal tubuh sendiri. Namun, kabar baiknya, tubuh kita memiliki kemampuan luar biasa untuk pulih jika diberi kesempatan dan cara yang benar. Dalam video ini, saya akan membagikan 9 langkah sederhana, namun sangat efektif yang bisa membantu Anda mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari, membuat tidur kembali nyenyak, dan menjaga ginjal serta prostat tetap sehat tanpa bergantung pada obat kimia. Setiap menit dalam video ini berisi rahasia penting yang belum banyak diketahui. Karena itu, jangan lewatkan hingga akhir, karena di bagian terakhir saya akan membongkar solusi alami yang dapat membantu menghentikan keluhan buang air kecil di malam hari secara bertahap dan aman. Banyak orang mengira bahwa sering buang air kecil di malam hari adalah hal biasa ketika usia bertambah. Padahal, itu adalah salah satu sinyal paling awal bahwa ginjal sedang menurun fungsinya. Secara normal, seseorang yang sehat bisa tidur 8 jam tanpa harus terbangun untuk ke kamar mandi. Tetapi ketika ginjal mulai melemah, kemampuan tubuh untuk mengatur cairan berkurang. Akibatnya, kelebihan air dan garam tidak bisa disaring sepenuhnya di siang hari, lalu dikeluarkan di malam hari. Inilah sebabnya mengapa Anda terbangun satu, dua, bahkan tiga kali setiap malam. Masalahnya tidak berhenti di situ. Saat pola ini berlangsung lama, kualitas tidur menurun drastis. Tubuh tidak sempat beristirahat penuh, tekanan darah naik, daya tahan melemah, dan rasa lelah menumpuk setiap pagi. Banyak pasien saya datang dengan keluhan tidak pernah tidur nyenyak lagi sejak beberapa tahun terakhir. Setelah diperiksa, ternyata fungsi ginjalnya sudah menurun tanpa disadari. Ginjal bekerja seperti penyaring raksasa yang terus memproses darah 24 jam sehari. Saat masih muda, penyaring ini kuat dan elastis, mampu memisahkan racun, sisa metabolisme, serta garam berlebih dengan mudah. Tetapi seiring usia, saringan kecil yang disebut nefron mulai rusak satu persatu akibat tekanan darah tinggi, dehidrasi kronis, konsumsi garam berlebih, atau kebiasaan menahan kencing. Bila kerusakan ini dibiarkan, ginjal mulai kehilangan kemampuan mengatur waktu pengeluaran urin, dan akhirnya Anda harus sering buang air kecil di malam hari. Saya selalu mengatakan kepada pasien, tiada gejala yang muncul tanpa alasan. Tiap kali tubuh membangunkan Anda di malam hari, itu sebenarnya panggilan lembut dari ginjal yang meminta perhatian. Jangan abaikan tanda ini. Karena jika ditangani lebih awal, Anda masih bisa memulihkan fungsi ginjal secara alami tanpa perlu obat berat. Mulailah dengan memperhatikan pola minum, batasi cairan 2 jam sebelum tidur, hindari minuman manis dan asin di malam hari, serta biasakan buang air kecil sebelum beristirahat. Langkah kecil ini terlihat sederhana, tetapi menjadi fondasi penting untuk melindungi ginjal agar tidak semakin rusak. Bagi pria usia di atas 50 tahun, salah satu penyebab paling sering dari buang air kecil berulang di malam hari bukan hanya karena ginjal, tetapi karena prostat yang mulai membesar. Prostat adalah kelenjar kecil seukuran biji kenari yang letaknya tepat di bawah kandung kemih dan mengelilingi saluran kencing.
Ketika jaringan di dalamnya tumbuh lebih tebal seiring usia, saluran kencing menjadi sempit. Akibatnya, aliran urin tidak lagi lancar seperti dulu. Kandung kemih harus bekerja lebih keras untuk mendorong air keluar, tetapi urin yang tersisa masih banyak. Dalam beberapa jam, kandung kemih kembali terasa penuh, dan tubuh pun terpaksa membangunkan Anda di tengah malam. Inilah mengapa banyak pria lansia terbangun berkali-kali, berjalan ke kamar mandi dan dengan mata setengah tertutup, lalu sulit tidur kembali. Besarnya prostat tidak selalu terasa sakit, tetapi efeknya sangat nyata terhadap kualitas hidup. Rasa tidak tuntas saat buang air kecil, pancaran lemah, dan dorongan tiba-tiba untuk kencing seringkali membuat seseorang kehilangan rasa nyaman dan percaya diri. Bahkan, beberapa pasien mengatakan bahwa mereka takut bepergian jauh karena harus mencari toilet terus-menerus. Masalahnya, tekanan dari prostat yang membesar tidak hanya mengganggu tidur. Dalam jangka panjang, ia menimbulkan tekanan balik ke kandung kemih dan ginjal. Tekanan ini menyebabkan ginjal bekerja lebih berat dan bila dibiarkan bisa memicu infeksi, batu ginjal, bahkan penurunan fungsi penyaringan darah. Banyak kasus gagal ginjal pada pria lanjut usia berawal dari kondisi prostat yang diabaikan bertahun-tahun. Saya selalu menekankan, jangan tunggu sampai terasa nyeri atau kencing berdarah. Pembesaran prostat biasanya berkembang perlahan, tanpa gejala tajam, tetapi dampaknya sangat besar. Langkah pertama yang sederhana adalah mengatur pola minum. Hindari minuman berkafein atau alkohol di malam hari, jangan menahan kencing, dan usahakan berat badan ideal. Jika sudah sering terbangun lebih dari 2 kali tiap malam, segera periksakan ke dokter. Deteksi dini bisa mencegah komplikasi besar. Tidur yang nyenyak di usia senja bukanlah kemewahan, melainkan hak yang bisa Anda jaga dengan perhatian kecil setiap hari. Banyak orang menunda mencari pertolongan medis karena merasa buang air kecil di malam hari hanyalah bagian dari proses menua. Padahal, setiap malam tanpa tidur yang cukup adalah beban berat bagi seluruh sistem tubuh. Ketika tidur terpotong-potong karena harus bangun ke kamar mandi, hormon perbaikan sel tidak bekerja optimal. Akibatnya, kelelahan kronis mulai muncul, tekanan darah naik tanpa sebab, daya ingat menurun, dan suasana hati menjadi mudah berubah. Tubuh seperti kehabisan tenaga bahkan sebelum hari dimulai. Yang lebih berbahaya, kebiasaan ini perlahan merusak ginjal. Saat aliran urin tersumbat oleh pembesaran prostat atau kerja ginjal yang menurun, cairan dan racun yang seharusnya keluar malah tertahan di dalam tubuh. Racun-racun kecil ini mengalir kembali ke darah, merusak jaringan penyaring halus di ginjal yang disebut nefron. Bila dibiarkan, kerusakan ini bersifat permanen. Pada tahap lanjut, pasien tidak hanya sering buang air kecil, tetapi juga mulai mengalami pembengkakan di kaki, wajah pucat, dan napas pendek. Itu tanda bahwa ginjal mulai gagal menyaring cairan. Saya masih ingat seorang pasien berkata dengan nada lelah, "Dok, saya sudah terbiasa bangun 3 kali tiap malam. Itu normal kan?" Saya hanya menjawab, "Kalau tubuh Anda harus bekerja keras saat seharusnya istirahat, itu tidak pernah normal. Karena setiap kali Anda bangun, jantung, ginjal, dan sistem saraf ikut aktif. Lama-kelamaan, semua organ menjadi cepat menua. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut silent damage, kerusakan yang berjalan pelan, tanpa terasa, sampai tiba-tiba tubuh menyerah. Namun kabar baiknya, sebagian besar kerusakan itu bisa dicegah bila Anda bertindak sejak sekarang. Awali dengan pemeriksaan sederhana fungsi ginjal dan prostat. Kendalikan tekanan darah, kurangi garam, perbanyak air putih di siang hari, dan hentikan kebiasaan menunda kencing. Jangan tunggu sampai tubuh memberi sinyal keras. Ingatlah, setiap malam yang Anda habiskan tanpa tidur nyenyak bukan hanya kehilangan waktu istirahat, tetapi juga kehilangan sedikit demi sedikit kesehatan ginjal Anda. Suatu pagi di ruang praktik saya, datang seorang pria bernama Pak Sutrisno, berusia 68 tahun.
Wajahnya tampak letih, matanya sayu, dan langkahnya pelan. Ia berkata, "Dok, saya sudah berbulan-bulan tidak pernah tidur lebih dari 2 jam. Setiap malam harus ke kamar mandi berkali-kali, kadang 3, kadang 5 kali. Saya kira ini cuma karena sudah tua." Saat saya memeriksanya, hasilnya menunjukkan 2 masalah sekaligus. Fungsi ginjal menurun dan prostat membesar. Kombinasi yang berbahaya karena keduanya saling menekan. Prostat menghambat aliran urin, sedangkan ginjal bekerja keras mendorong cairan keluar. Akhirnya, tekanan meningkat dan ginjal pun semakin lelah. Kami berbincang lama tentang kebiasaannya sehari-hari. Ternyata setiap malam sebelum tidur, Pak Sutrisno selalu minum teh manis kental dan makan camilan asin. Tanpa disadari, itu membuat tubuh menahan cairan dan garam berlebih. Saya menjelaskan bahwa kebiasaan sederhana itu memperparah beban ginjal dan membuat prostat makin tertekan. Ia terdiam lama, lalu berkata, "Jadi selama ini saya sendiri yang memperberat kondisi tubuh saya?" Saya mengangguk sambil tersenyum. "Tidak ada kata terlambat, Pak. Tubuh Bapak masih bisa pulih kalau diberi kesempatan." Kami mulai dengan langkah kecil. Mengganti teh manis menjadi air putih hangat. Mengurangi makanan asin, dan menambahkan jus seledri segar setiap pagi. 2 minggu pertama ia mengaku belum terasa perubahan besar. Tapi di minggu ketiga ia datang dengan wajah cerah. "Dok, semalam saya cuma bangun 1 kali. Saya bisa tidur hampir 6 jam," katanya dengan mata berbinar. Perubahan itu tampak sederhana, tapi maknanya luar biasa. Tidur yang kembali pulih menandakan ginjal mulai berfungsi lebih efisien dan tekanan dari prostat berkurang. Kisah Pak Sutrisno bukan satu-satunya. Banyak pria seusianya mengalami hal serupa tetapi memilih diam. Mereka malu atau menganggap itu hal wajar. Padahal yang dibutuhkan bukan rasa malu, melainkan kesadaran untuk bertindak lebih cepat. Tubuh kita selalu memberi kesempatan kedua, asal kita mau mendengarkan. Dan setiap tindakan kecil hari ini bisa menjadi alasan Anda tidur nyenyak tanpa gangguan di malam berikutnya. Dari sekian banyak bahan alami yang pernah saya pelajari selama 30 tahun praktik, seledri adalah salah satu yang paling sederhana, namun paling kuat efeknya bagi ginjal dan prostat. Banyak orang menganggapnya hanya pelengkap makanan atau hiasan sup. Padahal di balik batang hijau tipis itu tersimpan kombinasi zat aktif yang luar biasa. Dalam dunia medis, seledri dikenal memiliki 3 kekuatan utama: membantu melancarkan buang air kecil, meredakan peradangan, dan melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Pertama, seledri bersifat diuretik alami. Artinya, ia membantu tubuh mengeluarkan kelebihan air dan garam melalui urin tanpa membuat dehidrasi. Senyawa fitokimia di batang dan daunnya merangsang ginjal untuk bekerja lebih efisien. Saat aliran urin meningkat, racun dan kristal kecil yang berpotensi menjadi batu ginjal ikut terbuang. Ini ibarat pipa air di rumah yang kembali bersih setelah dialiri air deras. Ginjal pun menjadi lebih lega, tekanan berkurang, dan risiko infeksi menurun. Kedua, seledri mengandung 2 flavonoid penting, yaitu apigenin dan luteolin, yang memiliki efek antiinflamasi atau anti peradangan. Bagi pria lanjut usia dengan prostat yang mulai membesar, peradangan adalah sumber utama rasa tidak nyaman dan pembengkakan. Zat alami ini bekerja seperti pendingin pada jaringan yang panas dan tertekan, menenangkan prostat sehingga aliran urin menjadi lebih lancar. Pada saat yang sama, ia juga melindungi jaringan halus ginjal dari kerusakan akibat peradangan kronis. Ketiga, seledri kaya antioksidan seperti vitamin C, beta-karoten, dan senyawa fenolik. Antioksidan ini berfungsi sebagai perisai pelindung terhadap radikal bebas yang mempercepat penuaan sel. Bayangkan seperti buah apel yang cepat berubah coklat saat terpapar udara. Begitu pula sel tubuh yang teroksidasi. Dengan rutin mengonsumsi seledri, proses penuaan sel bisa diperlambat dan daya tahan ginjal meningkat.
Saya selalu mengatakan pada pasien, kadang yang sederhana justru paling menyembuhkan. Seledri bukan obat ajaib yang bekerja semalam, tapi sahabat jangka panjang yang membantu tubuh membersihkan diri secara alami. Dengan menjadikannya bagian dari rutinitas harian, Anda tidak hanya menenangkan prostat dan memperkuat ginjal, tetapi juga memberikan kesempatan bagi tubuh untuk memulihkan keseimbangannya sendiri, perlahan namun pasti. Manfaat seledri tidak akan terasa jika dikonsumsi sembarangan. Saya sering menemukan pasien yang hanya mencoba 1-2 kali, lalu menyerah karena rasanya kuat atau karena tidak tahu cara terbaik mengolahnya. Padahal, kunci keberhasilannya bukan pada jumlah besar, tetapi pada kebiasaan kecil yang dilakukan dengan benar dan konsisten. Cara paling efektif adalah dengan membuat jus seledri segar setiap pagi. Pilih batang yang masih hijau muda dan renyah, karena disitulah kandungan zat aktifnya paling tinggi. Cuci bersih di bawah air mengalir. Potong kecil-kecil agar mudah diproses. Jika Anda memiliki juicer, gunakan alat itu agar sari seledri keluar murni tanpa ampas. Namun bila hanya memiliki blender, tidak masalah. Tambahkan sedikit air matang, haluskan, lalu saring dengan kain bersih atau saringan halus. Hasilnya adalah cairan hijau lembut dengan aroma khas yang menenangkan. Waktu terbaik untuk meminumnya adalah pagi hari saat perut masih kosong, sekitar 15 hingga 30 menit sebelum sarapan. Pada saat itu, tubuh dalam kondisi netral dan siap menyerap zat aktif secara optimal. Minumlah setengah gelas dulu pada minggu pertama agar tubuh beradaptasi. Jika tidak ada keluhan, tingkatkan secara perlahan hingga 1 gelas penuh setiap pagi. Jangan menambahkan gula atau pemanis buatan, karena itu justru menambah beban bagi ginjal. Jika rasanya terlalu kuat, Anda bisa menambahkan sedikit perasan lemon atau sepotong kecil apel hijau untuk menyeimbangkan rasa tanpa menghilangkan manfaat utamanya. Beberapa pasien lansia saya lebih menyukai versi hangat. Mereka merebus seledri dengan air dan menambahkan sedikit daun pandan. Diminum pada malam hari sebelum tidur. Cara ini memberikan efek menenangkan, membantu tidur lebih nyenyak, sekaligus menjaga saluran kemih tetap bersih. Yang terpenting, jangan berharap hasil instan. Tubuh bekerja secara bertahap. Biasanya, setelah 2 minggu konsumsi rutin, frekuensi buang air kecil di malam hari mulai berkurang, tidur terasa lebih tenang, dan energi pagi meningkat. Seledri bekerja pelan tapi pasti, bukan menyembuhkan dalam semalam, melainkan memulihkan keseimbangan alami tubuh hari demi hari. Tidak ada ramuan yang bisa menolong tubuh jika kebiasaan hidup masih terus memberi beban pada ginjal. Karena itu, selain bantuan dari seledri, kunci utama menjaga ginjal dan prostat tetap sehat adalah mengatur gaya hidup sederhana yang bisa dilakukan setiap hari. Perubahan kecil yang dilakukan dengan disiplin jauh lebih kuat efeknya daripada obat paling mahal sekalipun. Langkah pertama adalah mengatur pola makan. Kurangi garam secara bertahap karena garam membuat tubuh menahan air, dan itu memaksa ginjal bekerja lebih berat untuk menyeimbangkan cairan. Jangan berpikir bahwa makanan tanpa rasa asin akan hambar. Setelah 2 minggu, lidah Anda akan mulai terbiasa dan tekanan darah pun ikut membaik. Batasi makanan yang terlalu manis dan berlemak, terutama di malam hari, karena itu bisa memicu naiknya kadar gula dan tekanan darah, dua musuh utama ginjal. Langkah kedua adalah menjaga cairan tubuh dengan minum air putih yang cukup di siang hari, bukan di malam hari. Banyak orang minum terlalu banyak sebelum tidur agar tidak haus, padahal justru itulah yang membuat mereka harus bangun berulang kali. Idealnya, 2 jam sebelum tidur hentikan asupan cairan dan kosongkan kandung kemih. Dengan cara ini, ginjal bisa beristirahat malam hari sebagaimana tubuh Anda. Langkah ketiga adalah bergerak secara teratur. Tidak perlu olahraga berat. Cukup jalan kaki santai selama 30 menit setiap pagi atau sore. Gerakan ringan ini memperlancar aliran darah ke ginjal
dan membantu mengatur tekanan darah secara alami. Hindari duduk terlalu lama tanpa berdiri atau berjalan, karena itu bisa menghambat sirkulasi dan meningkatkan tekanan di area panggul, tempat prostat berada. Selain itu, jangan menahan kencing terlalu lama. Kebiasaan sederhana ini sering merusak ginjal tanpa disadari. Setiap kali tubuh memberi sinyal, segera respon. Tubuh adalah sistem yang selalu berbicara dengan kita, asal kita mau mendengarkan. Bila pola makan, cairan, dan gerak tubuh Anda seimbang, ginjal akan kembali bekerja dalam ritme alaminya. Malam terasa lebih tenang, kantung kemih tidak lagi menekan, dan tidur kembali nyenyak. Inilah bentuk perawatan terbaik, bukan hanya mengobati gejala, tapi mengembalikan tubuh pada keseimbangannya yang sejati. Dalam banyak kasus, kerusakan ginjal bukan hanya disebabkan oleh pola hidup, tetapi juga oleh penyakit lain yang dibiarkan tanpa kendali. 3 penyebab paling sering adalah tekanan darah tinggi, diabetes, dan gangguan jantung. Ketiganya saling berhubungan dan semuanya menambah beban pada ginjal. Saya sering mengatakan kepada pasien, jika Anda menjaga tekanan darah dan gula darah tetap stabil, itu sama saja dengan memberi ginjal Anda waktu untuk beristirahat. Hipertensi membuat pembuluh darah kecil di ginjal menjadi kaku dan rapuh. Setiap kali tekanan darah melonjak, saringan halus ginjal, nefron, mengalami tekanan luar biasa. Begitu rusak, ia tidak bisa diperbaiki. Sementara itu, diabetes menyebabkan kadar gula yang tinggi dalam darah merusak dinding pembuluh darah, sehingga fungsi penyaringan ginjal menurun perlahan. Inilah sebabnya banyak pasien diabetes pada akhirnya harus menjalani cuci darah jika tidak menjaga kadar gula sejak dini. Langkah sederhana, tapi sangat penting adalah pemeriksaan rutin. Ukur tekanan darah minimal sebulan sekali. Periksa kadar gula darah dan fungsi ginjal setiap 6 bulan. Dengan cara ini, masalah bisa diketahui jauh sebelum gejala muncul. Jangan menunggu sampai tubuh lemah atau kaki mulai bengkak baru mencari pertolongan. Selain penyakit penyerta, penggunaan obat yang tidak terkendali juga menjadi penyebab kerusakan ginjal yang sering diabaikan. Banyak orang minum obat penghilang nyeri, jamu, atau suplemen herbal tanpa petunjuk dokter. Obat dan zat tambahan itu harus disaring oleh ginjal, sehingga semakin banyak bahan kimia yang masuk, semakin berat beban kerjanya. Bahkan, beberapa obat bebas yang dijual di pasaran bisa merusak ginjal bila diminum dalam jangka panjang. Atur prinsip sederhana, apapun yang masuk ke tubuh harus bermanfaat dan aman bagi ginjal. Jika Anda sedang menjalani pengobatan dari dokter, jangan menghentikan sendiri tanpa konsultasi. Sebaliknya, jika Anda ingin mencoba herbal tambahan, bicarakan terlebih dahulu. Tujuannya bukan untuk melarang, tetapi untuk memastikan tubuh tidak bekerja ganda tanpa perlindungan. Ginjal bukan mesin yang bisa diganti begitu saja. Ia organ hidup yang membutuhkan keseimbangan. Mengendalikan penyakit penyerta dan penggunaan obat dengan bijak bukan hanya memperpanjang usia ginjal, tetapi juga memperpanjang umur Anda dengan kualitas hidup yang jauh lebih baik. Setelah memahami penyebab dan cara perawatan alami, kini saatnya Anda menerapkannya secara nyata. Karena perubahan tidak datang dari teori, tetapi dari tindakan yang konsisten setiap hari. Saya selalu menyarankan pasien untuk memulai dengan rencana 90 hari. Sederhana namun terukur, agar tubuh punya waktu beradaptasi dan pulih perlahan. 14 hari pertama adalah masa penyesuaian. Fokuslah pada 2 hal. Mengatur pola minum dan memperbaiki waktu tidur. Hindari minum apapun 2 jam sebelum tidur. Kosongkan kandung kemih sebelum beristirahat. Dan biasakan tidur di jam yang sama setiap malam. Di pagi hari, ganti minuman manis atau kopi dengan segelas kecil jus seledri segar. Tujuannya bukan hanya melancarkan buang air kecil, tapi juga memberi sinyal kepada ginjal bahwa waktunya bekerja dengan ritme baru yang lebih seimbang. Hari ke-15 hingga hari ke-45.
Mulai perkuat tubuh dengan aktivitas ringan. Jalan kaki santai 30 menit setiap pagi atau sore, pilih makanan rendah garam, dan kurangi makanan olahan. Catat frekuensi buang air kecil Anda setiap malam. Sebagian besar orang mulai merasakan perubahan di periode ini. Tidur menjadi lebih panjang, rasa pegal di punggung berkurang, dan energi pagi meningkat. Itu tanda bahwa ginjal dan prostat mulai menyesuaikan diri. Hari ke-46 sampai hari ke-90 masuk tahap pemantapan. Lanjutkan semua kebiasaan baik dan tambahkan pemeriksaan kecil. Cek tekanan darah, gula darah, dan jika memungkinkan, periksa fungsi ginjal di klinik. Hasilnya akan menjadi cermin nyata dari usaha Anda. Banyak pasien yang mengikuti langkah ini mampu menurunkan frekuensi buang air kecil malam hari hingga setengahnya dalam 3 bulan. Bahkan ada yang bisa tidur nyenyak tanpa terbangun sama sekali. Rencana 90 hari ini bukan terapi ajaib, tetapi jalan alami menuju keseimbangan tubuh. Setelah melewati 3 bulan pertama, Anda tidak lagi butuh disiplin keras, karena tubuh Anda sudah terbiasa hidup dengan ritme sehat. Yang perlu dilakukan hanyalah mempertahankan. Seperti merawat taman kecil, cukup disiram sedikit setiap hari, dan ia akan tumbuh subur dengan sendirinya. Demikian pula dengan tubuh Anda. Beri perhatian, beri waktu, dan ginjal akan berterima kasih dengan cara yang paling sederhana. Lewat tidur malam yang tenang dan kehidupan yang kembali bugar. Setelah mendampingi ribuan pasien selama 30 tahun, saya belajar satu hal penting. Tidak ada tubuh yang benar-benar lemah. Yang ada hanyalah tubuh yang terlalu lama diabaikan. Ginjal dan prostat bekerja tanpa henti setiap hari untuk menjaga keseimbangan hidup kita. Namun seringkali kita baru mengingatnya ketika sudah timbul masalah. Padahal, pencegahan selalu lebih mudah, lebih murah, dan jauh lebih manusiawi dibanding pengobatan. Buang air kecil di malam hari bukanlah takdir usia tua. Itu adalah cara tubuh memberitahu bahwa sudah waktunya memperlambat langkah dan mulai mendengar suara dari dalam. Dengan 9 langkah sederhana yang Anda pelajari hari ini, mulai dari mengatur pola minum, memperbaiki tidur, mengonsumsi seledri, menjaga berat badan, hingga memeriksa tekanan darah dan gula secara rutin, Anda sudah memberi kesempatan bagi ginjal untuk bekerja dengan tenang kembali. Bayangkan 3 bulan dari sekarang, Anda tidur nyenyak tanpa terbangun, bangun pagi dengan tubuh ringan, dan menjalani hari tanpa rasa pegal di punggung. Tidak lagi khawatir setiap kali ingin bepergian, tidak lagi takut malam datang karena harus bolak-balik ke kamar mandi. Semua itu bukan mimpi, melainkan hasil nyata dari perhatian kecil yang Anda berikan setiap hari. Saya, Dr. Budi Hartono, ingin Anda selalu ingat bahwa kesehatan bukan hadiah, melainkan hasil dari keputusan-keputusan kecil yang Anda buat setiap hari. Mulailah dari yang paling mudah, segelas air putih pagi, satu porsi sayur hijau, langkah kaki di taman, dan hati yang tenang. Tubuh Anda akan membalas dengan cara yang paling indah. Tidur yang pulas, ginjal yang kuat, dan umur yang lebih panjang dengan kualitas hidup yang baik. Jaga ginjal Anda, rawat prostat Anda, dan cintai tubuh Anda dengan disiplin serta rasa syukur. Karena hidup sehat di usia senja bukan soal keberuntungan, tapi soal pilihan. Pilihan untuk mulai hari ini, bukan besok.